Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robot One. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host dalam pemaparan materi berjudul Pentingnya Mitigasi Bencana dengan narasumber Lutfi Abdillah dari kelas 12 IPA. Halo, apa kabar Lutfi? Halo juga Robot One, Alhamdulillah kondisi saya sedang sangat baik. Alhamdulillah kalau begitu. Pada conference kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mitigasi bencana. Tapi, kenapa sih mitigasi bencana itu penting? Pertanyaan yang sangat bagus Robot One. Bencana alam ini adalah bencana yang dapat terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bencana alam juga datang terasa spontan karena sulitnya bencana alam untuk diprediksi kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ciptaannya yakni manusia di bumi yang dinamis ini tidak hanya untuk berdiam diri untuk meratapi nasibnya saja. Dalam Quran surat Ar-Rod ayat ke-11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lantas, dalam menyikapi bencana alam, manusia juga harus berupaya untuk menghadapi suatu bencana. Bencana alam memang sulit untuk dihindari, tapi untuk menyikapi hal tersebut, mitigasi bencana adalah satu-satunya solusi yang tepat dalam upaya penanganan bencana sehingga risiko korban jiwa dan kerusakan material yang ditimbulkan oleh sebuah bencana dapat diperkecil. Tapi, mengapa kamu mengangkat tema ini? Pertanyaan yang sangat menarik, Robot One. Saya memilih mengangkat tema pentingnya mitigasi bencana karena belum lama ini terjadi gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut menjadi 327 orang dengan jumlah yang diperkirakan dapat terus bertambah seiring proses investigasi. Peristiwa tersebut mengharuskan lebih dari 100.000 orang untuk mengungsi dari tempat tinggalnya. Selain itu, secara material setidaknya 21.000 lebih rumah terdampak oleh gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang melanda Kabupaten Cianjur itu. Yang dikhawatirkan dari bencana sejenis bahkan lebih parah bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kejadian terasa secara spontan karena sulit untuk diprediksi kapan terjadinya. Sebenarnya apa sih yang membuat Indonesia rentan terhadap bencana? Benar sekali Robot One, karena kita perlu mengetahui bahwa bumi sebagai tempat tinggal manusia merupakan suatu planet yang dinamis. Nah, kedinamisan bumi ini secara bersamaan menghancurkan dan membentuk bumi itu sendiri. Pegunungan, lempengan, dan pulau yang terbentuk di permukaan bumi tidak luput dari aktivitas lapisan bumi yang dinamis. Permukaan bumi yang bersifat dinamis ini harus menyadarkan kita bahwa kita tidak selalu aman dari resiko terjadinya bencana alam. Dan menurut BMKG, Indonesia sangatlah rentan terhadap bencana alam. Jalur penggunungan, ring of fire, dan lempeng yang aktif bergerak adalah letak berdirinya Indonesia ini. Kerentanan Indonesia terhadap bencana alam ini memang sudah tidak bisa dihindarkan, tetapi dengan mitigasi bencana dapat dilakukan untuk mengurangi resiko korban jiwa dan harta dari sebuah peristiwa bencana. Sebenarnya, apa sih mitigasi bencana? Boleh dijelaskan? Oke, kalau secara definisi itu sendiri, menurut KBBI, mitigasi bencana adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 6, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Melihat kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penurunan risiko dan penanganan bencana.
sepenting apa sih mitigasi bencana? Wah, mitigasi bencana penting banget. Menurut Saptaji pada tahun 2020, dalam jurnalnya yang berjudul Statistik Kejadian Gempa Bumi Tektonik Tiap Provinsi di Wilayah Indonesia selama 11 tahun pengamatan dari tahun 2009 hingga 2019, Saptaji dalam jurnalnya itu menyatakan bahwa secara keseluruhan pengamatan gempa selama 11 tahun di wilayah Indonesia telah terjadi 71.628 kejadian gempa dengan rata-rata jumlah tahunan sebanyak 6.512 kejadian. Rata-rata bulanan sebanyak 543 kejadian dan rata-rata kejadian harian itu adalah 18 kejadian gempa setiap harinya. Banyaknya bencana yang dihasilkan oleh gempa di Indonesia belum juga ditambahkan dengan jumlah bencana alam lainnya seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api yang sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, tentunya mitigasi bencana bermain peran penting dalam upaya-upaya penurunan resiko dan penanganan bencana, khususnya di Indonesia ini. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong mitigasi bencana, sebenarnya apa sih tujuan mitigasi bencana? Sebenarnya, tujuan utama dari mitigasi bencana adalah untuk meminimalisir resiko dan dampak bencana. Namun, mitigasi bencana tidak hanya bertujuan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana saja, tetapi juga sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana keberlanjutan. Bahkan, bisa juga untuk perbaikan indeks kehidupan manusia itu sendiri. Dengan mitigasi bencana ini, produktivitas manusia dapat bertambah karena manusia bisa lebih leluasa beraktivitas dengan aman, tanpa bayang-bayang akan bencana. Saya setuju. Tapi, bagaimana caranya untuk melakukan mitigasi bencana? Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah. Langkah awal mitigasi bencana diperuntukkan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi bencana yang digunakan untuk tahap awal ini terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Kedua jenis tersebut adalah langkah yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Mitigasi struktural itu dapat dilakukan dengan cara membuat peta wilayah rawan bencana, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, pembuatan prasarana fisik seperti bangunan tahan gempa, pembangunan infrastruktur deteksi bencana dengan menggunakan pendekatan teknologi, misalnya menggunakan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, ataupun early warning system yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami, serta penyuluhan kepada masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah rawan bencana. Nah, itu sekiranya yang dapat dilakukan untuk mitigasi struktural. Sedangkan untuk mitigasi non struktural adalah yang kita bisa lakukan itu bisa dengan pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Contohnya adalah pembuatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau UUPB. Nah, itu sih adalah upaya non struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Nah, kalau kebijakan mitigasi yang baik bersifat struktural maupun non struktural ini, keduanya harus berkooperasi atau saling mendukung satu sama lainnya agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, langkah kedua dari proses mitigasi bencana adalah perencanaan. Perencanaan ini dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi sebelumnya dan bencana lain yang diperkirakan akan terjadi. Tujuan dari proses planning ini adalah untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya pengurangan dari tingkat risikonya,
pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Selanjutnya, langkah ketiga dari mitigasi adalah respons, yang merupakan meminimalisir bahaya yang diakibatkan oleh suatu bencana. Nah, di tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi suatu bencana. Rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Dan tahap terakhir dari proses mitigasi bencana ini adalah recovery atau pemulihan. Pemulihan merupakan hal yang tak kalah penting dari upaya mitigasi lainnya, karena langkah recovery ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi, agar dapat mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus juga diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban, serta membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana. Selain itu, di tahap ini juga perlu dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang sudah dilakukan. Apakah penanggulangan bencananya itu sudah tepat sasaran dan efektif dengan tujuan atau rencana yang sudah dicanangkan. Berhubung waktu kita sebentar lagi selesai. Apa sih yang dapat disimpulkan dari pemaparan materi kali ini? Yang bisa saya simpulkan adalah mitigasi bencana itu sangatlah penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Karena mitigasi bencana adalah jawaban dari permasalahan geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Jika kesiapan adalah sebuah kunci dari keberhasilan, maka mitigasi bencana adalah kunci dari kontrol kerusakan dan korban jiwa yang dihasilkan dari sebuah bencana alam. Dalam peperangan, pihak yang paling siap adalah pihak yang mempunyai kemungkinan lebih besar dalam memenangkan pertarungan. Hal tersebut juga berlaku sama dengan mitigasi bencana. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari Lutfi Abdillah Wahid kelas 12 IPA. Saya Robot One selaku host dalam sesi pemaparan materi ini pamit undur diri. Syukron jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.